wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu allan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Baca yang sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini di hari Sabtu kita sama-sama masih bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ngaji. Maka semangat ya santri-santri ya untuk belajar. Belajar itu buat siapa? Kita. Buat siapa? Kita. Buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Kebutuhannya buat diri sendiri. Kenapa? Karena kita bukan hanya diwajibkan belajar, akan tetapi belajar ngaji itu manfaatnya buat orang yang belajar itu sendiri. Nah, kewajiban itu biasanya ada manfaat. Kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu ada kebaikan bagi orang yang menjalankan ya. Pertama, kebaikannya dari orang yang belajar, dia tidak bodoh. Orang bodoh itu dibenci Allah. Kenapa dibenci? Karena dia akan mudah dibodohi.
akan mudah Bodohi. dibodohi oleh siapa? Oleh orang lain yang pinter, yang akhlaknya tidak baik. Ya kan gitu. Karena yang keduanya, belajar itu penting dan menjadi wajib kemanfaatannya karena dia akan bisa membaca, menganalisa, memahami terhadap masalah. Apa kaitannya Bi belajar ngaji dengan masalah dunia ini? Dunia ini itu merupakan permainan sandiwara yang dibuat, yang diskenariokan oleh Allah. Siapa kira-kira yang bisa tampil menjadi pemain terbaik? Kan begitu, ya. Karena kata Allah, innamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Jadi siapa yang dia bermain, ya siap senda gurau, yang tidak dia cuma hanya penonton, tapi dia tampil di depan. Nah, itu yang dapat penghargaan. Biasanya itu pemain itu yang makin mahal itu biasanya yang tenar, ya kan? Makin mahal itu yang dia tuh sering dipanggil, yang dia itu pinter bermain sandiwara di atasnya. Nah, itu kan begitu biasanya. Nah, sehingga membuat daya tarik, bukannya malah membuat kebencian. Daya tarik ketika orang itu bermain kepada aktor nih, melihat kepada si aktor, ini dia bisa terbawa tuh. Ya, ada yang senang, ada yang benci, kadang menyebabkan penonton itu gergeten, kan gitu. Nah, itu dimainkan oleh siapa? Membuat kesan-kesan kayak begitu. Karena kelihayan si pemain, si aktornya. Nah, sehingga pemain itu kan terbelah. Permainan terbelah. Ada yang senang, ada yang benci, ada yang gergeten, ada yang sebel, kan gitu. Nah, lihat si aktor tersebut. Nah, aktor yang mana nih yang sekiranya itu membuat senang, buat nangis, buat bahagia kepada penonton? Itu biasanya yang dia itu membuat kesan banyak penonton yang akan mengingat dirinya itu ketika dia pulang. Begitupun sama. Nah, kita ini berilmu itu supaya bisa memainkan peran. Perannya mana? Yang tentunya peran positif, bukan peran negatif. Karena sebaik-baik orang itu yang bisa memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Dengan ilmu kita misalnya nih minimal kita bisa baca Quran, ya, mahir dalam baca Quran. Kita ngajarkan ke tetangga kita, ngajarin lagi ke anak-anak di kampung kita, ngajarin lagi kepada orang-orang yang butuh. Makin banyak menyebarkan ilmu sehingga orang banyak mengambil manfaat dari kita, kita banyak dikenang sebagai orang yang baik.
Ketika orang punya ilmu dikenang sebagai orang yang baik, dia merasakan ada manfaat kebaikan kita, maka di saat nanti meninggal dunia kita akan dikenang sebagai orang yang baik. Kalau kita dikenang sebagai orang yang baik, maka doa orang yang masih hidup yang mendapatkan kemanfaatan kebaikan dari kita itu terus pahalanya akan ngalir ketika kita sudah meninggal. Di situ ada hadis idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Tuh. Aw ilmin yuntafa'u bihi-nya ini nih tuh. Punya ilmu manfaat. Lalu ngajarin ke orang. Nyebarkan ilmunya. Ilmu apa aja lah, ya. Nah, yang ngaji. Sekarang kamu belajar ngaji mendasarinya. Konsep-konsepnya dalam ilmu agama, karena semua kehidupan ini itu sudah semuanya tertuliskan dalam konsep ajaran agama. Ya tuh. Boleh tidur. Dengerin. Kalau yang biasa nanti yang nggak kuat tahan ngantuk itu setannya wajib, makanya nanti jadi bodoh. Nah, sekarang kita belajar Quran nih, belajar Quran. Ketika belajar Quran, tahapan apa yang kita harus lakukan? Pertama, kenali huruf vokal dulu, dasar banget. A, I, U, An, In, Un, Tan, Tin, Tun, Ban, Bin, Bun. Yang panjang A, I, U. Tuh. Satu tuh. Yang kedua, kita harus kenali huruf. Kenal huruf, kenal vokalnya, ya. Nah, A, I, U. Lalu nanti hurufnya harus kenal. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, dan sebagainya. Nah, kalau sudah kenal vokal, kenal huruf, kenali panjang pendek. Ba, ta, ta. Ba, 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 ba. Ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Tuh, panjang pendek itu. Huruf kan satu, tapi ada yang panjang ngebacanya, ada yang pendek. Nah, kemudian setelah panjang pendek, hukum 4 tuh, hukum nun sukun tanwin. Hukum nun sukun tanwin, ya. Apa aja hukum nun sukun tanwin? Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa hukumnya? Pertama, izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ingatin tuh, masih diulang-ulang terus. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? 4. 1. Izhar, iqlab, ikhfa, idgham. Apa lagi? Ulang lagi. Izhar, ikhfa, iqlab, idgham. Go, apa go? Hukum nun sukun atau tanwin? Apa? Kan ijar, izhar. Izhar. Apalagi? Idgham. Ikhfa. Iqlab. Jadi 4 ya, hukum nun sukun atau tanwin itu ikhfa, izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Adam sebutin.
Ada sebutin. Hukum nun sukun tanwin. Sebut. Izhar. Ikhfa. Idgham, terus Iqlab. Nah, lagi sebutin. Izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Nah, tadi kan dari pertama nih, kenali huruf, kenali vokal, kenali panjang pendek, kemudian kenali hukum nun sukun atau tanwin. 4 aja dulu. 4 dulu nih. Kamu bisa baca. Nah, nanti ditambah sambil jalan alif lam ya, itu yang suka gandeng tuh. Ada yang namanya mudhof ilaih, ada idopat tuh. Misalnya Rabbil alamin atau bi rabbin nasi. Tuh, ada sidahnya kan, di situ ada alif lam tuh. Udah, itu aja. Alif lam dan sidah. Berarti tambahan tuh buntutnya. Ingat ya. Ulang lagi nih. 1, memahami bacaan Quran untuk tahap pemula harus kenal huruf, kenal apa lagi? Vokal. Apa yang vokal itu? A, I, U. Ya. Terus lagi yang ketiganya, kenali panjang pendek. Yang keempatnya, kenali hukum nun sukun atau tanwin. Nah, yang berapa itu? 4 apa aja? Izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Kemudian yang kelimanya, kenali alif lam dan shid. Cara bacanya, cara baca alif lam dan shiddah, udah bisa baca. Kemudian tahap berikutnya apa? Cara bagaimana yang tadinya lambat bacanya, misalnya la uqo simu. Nah, oh lambat nggak bisa. La uqo simu bihadal balad. Alang cepetin. La uqsimu bihadal balad. Ketika kamu baca Quran itu harus fokus, matanya di huruf, ya, pikirannya itu di sini. Ngerti kan? Kalau kamu ini pikirannya kemana-mana, matanya itu kehambat, ketutup sama pikiran kamu, nggak bakalan bisa baca, sering salah. Jangan lagi huruf, fathahnya aja kasrodomanya itu sering kelewat gitu. Fathah dibaca kasroh, kasroh baca doma, itu biasanya nggak fokus tuh, ketahuan tuh ya. Sedikit saja kita baca lengah pasti salah. Nah, di sini nih ya, bahwa wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami kafadillahi ta'ala sairi khalqihi. Keutamaan kalam Allah itu, kalam Allah Al-Quran nih ya, atas seluruh kalam, atas seluruh ucapan-ucapan, atas seluruh huruf-huruf, atas seluruh suara-suara yang berbentuk kafadlillahi ta'ala ala sairi khalqihi, seperti halnya keutamaan Allah atas semua makhluknya. Jauh. Makanya kita ini baca Quran itu harus fokus. Nih, perhatikan, dengerin. Di saat kita ini dengar bacaan orang, kita nggak paham nih, kita nggak paham bacaan orang tersebut. Ya, kita sendiri nggak paham lah ilmu tajwid. Tapi ketika ada orang baca salah, kerasa tuh.
keras ini orang kagak benar baca ini kagak enakan di orang, ini salah nih. Padahal kita sendiri belum tentu ketika disuruh benar bacanya, ya kan? Ketika contoh misalnya imam baca Fatihah salah, nih imam baca Fatihah salah, itu pasti kita ini merasakan itu si imam itu lebih salah baca. Kenapa? Karena bahasa ruhani, bahasa hati kan itu ya, bahasa hati. Nah sekarang ini orang sudah tidak lagi peduli dengan dan untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar ya. Orang sudah tidak lagi peduli terhadap baca Quran itu yang baik dan benar, sehingga hatinya itu kurang peduli, kurang terenyuh gitu loh. Karena orang-orang dulu itu walaupun keterbatasan metodenya, keterbatasan otaknya ya, keterbatasan gurunya, keinginan besar untuk belajar itu luar biasa. Keinginan aja dulu ya, keinginan belajar itu besar. Tapi sekarang guru banyak, fasilitas lengkap, tapi ogah, males. Gurunya banyak, dekat sekarang per tiap RT, per tiap RW. Sekarang kalau dulu mah antar kampung baru ketemu guru ya. Dengan tidaknya peduli untuk pengen bisa baca Quran, makanya hatinya itu jadi beku sekarang. Bahaya ya bahaya. Ini kata Allah kayak gitu. Jadi orang-orang itu yang ucapannya sering baca Quran lalu masuk ke hatinya untuk dia ini belajar Quran, belajar baca Quran, dan sehingga kalau sudah belajar itu ingin mengamalkan Al-Quran, itu berarti dia ada dalam naungan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih utama daripada seluruh makhluknya ya. Itu aja untuk sementara, motivasi dulu di hari Sabtu ini ya. Yang sekolah kan libur ya, itu aja.